Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada para penonton di channel baru, yaitu channel Pondok Pesantren Darussalam, yang dimana akan mengupas tuntas. Makanya jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini, karena di dalam channel Darussalam ini akan ada beberapa teori atau pembahasan yang sangat menarik. Apa saja pembahasannya? Makanya saya di sini mendatangkan narasumber, salah satu tokoh dari anak pendiri Pondok Pesantren Darussalam. Supaya lebih detail, karena di Pondok Pesantren Darussalam di Tasikmalaya ini, nama daripada Darussalam ini sangat banyak ya. Banyak. Kurang lebih ada berapa? Kurang lebih ada 5 atau Ada lebih lah. kurang lebih lah, ada 5 Di ya. Kawalu ada 2 gitu. Oh, Kawalu ada 2. Sama di Urung. Oh, di Urung Darussalam Urung. sama di Kawalu gitu ya. Nah, lebih detailnya, Darussalam ini berlokasi di Saguling Babakan, Kampung Saguling Babakan, Kampung Saguling Babakan, RT 3 RW 4, RT 3 RW 4, Kecamatan Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Nah, itu lokasinya ya. Siapa tahu ada yang ingin dipesantrenkan atau sekolah, karena di Darussalam bukan hanya pesantren ya. Betul, alhamdulillah. Sekolah Ada sekolah mulai dari Kober, RA, malah SD ada, SMP juga ada. Bahkan planning untuk tahun depan insya Allah Pondok Pesantren Darussalam, Yayasan Darussalam menginginkan rencana mendirikan lagi satu pendidikan formal, yaitu SMA mungkin. SMA. Mudah-mudahan untuk ada tahun depan. doa dan dukungannya dari semua pihak. Ya, mudah-mudahan kita semua, apapun pengharapan kita, ada dalam kelancaran dan diberikan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin Allah ya rabbal alamin. Karena ini mengkerucut kepada nilai-nilai bangsa mungkin ya. Itu mungkin Untuk memajukan sebuah intelektual. Betul. Makanya harus diiringi dengan doa spiritual. Ya. Ketika membicarakan persoalan aspek intelektual tanpa diiringi doa spiritual, maka akan menghasilkan sebuah arogansi yang sangat brutal. Makanya di sini tidak akan lepas ya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini channel Darussalam, Pondok Pesantren Darussalam ini, yang pertama saya mewakilkan atas nama pengurus dari Pondok Pesantren Darussalam untuk menjelaskan, bertanya kepada salah satu pihak narasumber, yaitu pertama biografi Pondok Pesantren Darussalam. Nah, latar belakangnya pastikan ada degradasi, masa-masa kemunduran dan mungkin. kemajuan ya. Itu Pasti ada seperti itu. apa ini? Yang pertama saya mengucapkan ahlan wa sahlan fi Ma'had Darussalam. Selamat datang di Pondok Pesantren Darussalam. Yang mudah-mudahan Pondok Pesantren Darussalam ini bisa menjadi salah satu lembaga pendidikan non formal yang bisa meneruskan perjuangan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga untuk biografi ataupun sejarah mengenai berdirinya Pondok Pesantren Darussalam ini tidak luput dari perjuangan kakek saya, yaitu almarhum Kiai Haji Iman Hasbullah Al-Maghfurah, yang mana beliau dulu, saya juga belum lahir pastinya kan, beliau lahir tahun 1943 dan nenek saya yang lahir itu pada tahun 1951. Beliau berdua ini sangat berjasa sekali. Siapa nama neneknya? Nenek Hajah Aing Eroh. Aing Eroh, ya betul. Dan mudah-mudahan kedua kakek dan nenek saya ada di alam kubur mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga Pondok Pesantren Darussalam ini tidak luput dari perjuangan kakek dan nenek saya, yaitu di mana Pondok Pesantren Darussalam ini berdiri, kalau melihat di SK sekarang, karena kan sekarang itu Pondok Pesantren Darussalam harus berbadan hukum, beda sama tahun lalu lah, yang mana dilihat dari SK berdirinya
ataupun tercatatnya Pondok Pesantren Darussalam ini sekitar tahun 1990-an. Dan 90-an. betul. Kalau yayasannya itu berbadan hukumnya sekitar tahun 1993 kalau nggak salah. 93 ya. Jadi itu biografi tentang berdirinya Pondok Pesantren Darussalam. Yang terutama dan alhamdulillah mudah-mudahan di pesantren ini Darussalam ini tadi bisa meneruskan perjuangan dakwahnya Rasulullah SAW, amin. dan juga tidak hanya formal ataupun non formal, bahkan Pondok Pesantren Darussalam ini tentu sejak lama mungkin kalaupun sekarang ada pastilah kemajuan, entah itu kemunduran. Kalaupun itu kemajuan, kita harus bisa tingkatkan lagi. Kalaupun itu mesti kemunduran, kita harus evaluasi. Apa ya kesalahan Apa yang harus kita evaluasi yang bisa meningkatkan ataupun kualitas yang ada di sini, baik itu SDM-nya ataupun kurikulumnya. Bahkan gitulah. Ya mungkin tahun demi tahun pasti ada perbedaan, ada kemunduran, ada kemajuan. Tentu ada hambatan. Betul. Tentunya kami atas nama pimpinan harus bisa memanage bagaimana ini lembaga ini bisa berkembang baik, bisa lebih bermanfaat khususnya untuk umum gitu. Amin. Itu biografinya ya. Nah kan waktu tanggal berapa tahun berapa waktu pendiri Pondok Pesantren wafat? Wafat itu kakek saya wafat tahun 2013, tahun sebelum SD. Sebelum satu SD. Tahun. Malah kalau nggak salah sama kalau mungkin. SD berdiri tahun 2013, kakek saya wafat sekitar 2013 sama. 2013. Bahkan kan sejarahnya gini, kenapa? Bahkan kakek saya dari dulu menginginkan, karena kan di sini yang terutama yang ada sekolah itu hanya RA, Raudatul Atfal dulu. Dan mungkin kakek saya menginginkan ada sekolah formal yang lainnya. Maka kakek saya mencita-citakan di lembaga ini harus ataupun ada SD. Berkaitan. Makanya SD ini berdiri pada tepat 1 minggu sebelum beliau wafat. Jadi diteruskan sama anak-anaknya, terutama ayah saya gitu. Kalau nenek saya wafat itu tahun 2017. 2017. Ya. Berarti beda sekitar berapa tahun ya? 4 tahun. 4 tahun kurang lebih. Ya. Lalu mendirikan sekolah setelah itu. Mendirikan sekolah SD. Pertama SD berdiri itu tahun 2013 yang pertama cita-cita kakek saya, tapi tidak kesampaian, mungkin takdir Allah berkata lain, beliau dipanggil duluan gitu. Tapi alhamdulillah apa yang beliau inginkan bisa terbukti, bahkan sekarang udah mengeluarkan alumni berapa gitu. Tahun 2013 SD berdiri, 1 tahun kemudian SMP. Jadi beda 1 tahun. Beda 1 tahun. 2013 akselerasinya SD. Cepat ya. Iya, alhamdulillah. Dukungan dari masyarakat, dukungan dari keluarga, bahkan dukungan dari semua pihak lah. Pasti banyak ya yang mendorong dedikasi dari masyarakat, apalagi keluarga. Terutama niat kami mendirikan sekolah Quran tidak lain hanya ingin yang pertama mungkin membantu pemerintah, karena kewajiban pemerintah bukan hanya pendidikan, bahkan masyarakat pun juga berkewajiban untuk memberikan pendidikan, terutama yaitu sekolah itu. Jadi kami ini membantu pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Jadi ada alasan lain kenapa, kan dari almarhum kakek dan nenek sebagai pendiri sampai SD kan, kan ini ada SMP, terus ada untuk tahun kedepannya ingin mendirikan SMA. Nah itu alasannya kenapa ada dikaitkan pesantren dengan sekolah. Yang pertama mungkin zaman sekarang gitu ya. Zaman sekarang itu beda sama kita dulu gitu.
orang-orang itu menginginkan formal dulu lah zaman sekarang. Ya. Makanya bagaimana pendidikan khususnya pesantren ini bisa berkembang ya harus berseimbang Ya, relevan antara ya. formal sama non Non-formal, formal gitu, ya. harus seimbang. Makanya cita-cita Pondok Pesantren Darussalam ingin menginginkan SMP alhamdulillah terwujud, SD terwujud, bahkan tahun 2016 Ya. mendirikan lagi yang bawahnya itu Kober. Kober. Kalau RA mah udah 2003, 2004 Ya. lah ya. Karena dengan alasan orang-orang pengennya sekolah formal, Iya. maka non formalnya selalu ditinggalin Ya, kalau gitu. pesantrennya tidak ada pesantren sama Biasanya. sekolah. Maka di situ ngadain Iya, pesantren ngadain, sekolah. betul. Ya, jadi ada keterkaitan sambil mondok gitu. Ya, betul. ya. Tapi ya kebanyakan ya ini dampak buruknya. Ketika mengadakan pesantren dengan sekolah, Iya. ini bertanya bagaimana cara untuk Betul. menghadapinya gitu. Pastikan setelah lulus dari sekolah, otomatis ada sebagian, Iya, tidak betul. semuanya keluar dari Iya. pesantren. Nah, untuk mengaitkan supaya bertahan lama gitu. Jangan hanya sukses sampai di sekolah saja gitu. Betul. Nah, ini bagaimana caranya? Ya, makanya rencana kami, planning kami sekarang untuk kedepannya menginginkan di lembaga kami ini ada sekolah formal lagi, yaitu SMA. Ya. Kenapa? Agar SMP yang kelas 9 yang mau keluar, Ya. beliau bisa melanjutkan lagi gitu. Di SMA. Betul Ya, kan? ya. Ada 3 tahun lagi. Ya. Betul. Makanya cita-cita kami mendirikan sekolah yaitu itu, untuk supaya agar anak-anak yang kami didik ini selama 3 tahun tidak keluar, malah bisa melanjutkan. Ya, jadi terus masuk betul. pada ranah Betul. pengajian gitu. Betul. Jangan hanya udah sekolah SMP keluar gitu. Ya. Itu berapa tahun perancangan proses untuk mendirikan SMA? Ya, kalau planning itu tahun dulu itu kita planning rencana apa itu, bahkan baik SDM-nya bagaimana ke depannya ya. Mungkin tahun dulu kita planning, kita ikhtiar supaya kalaupun tidak bisa tahun ini, insya Allah kalau tahun depan gitu. Pokoknya kita harus optimis aja lah. Optimis. Nah, betul. Jangan pesimis, walaupun di belakang-belakang tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Pasti ya. Tidak ada yang tidak diduga. Gitu. Betul. Selagi kita ikhtiar, proses sukses akan bisa kita capai gitu. Ya. Hanya saja kita perlu bersabar aja. Gitu. Ya. Karena tidak ada yang intens gitu kan, betul. Betul. Bisa saja ini. Oke, sambil ngopi dulu. Bekal rokok ya? Itulah. Rokok apa itu? Ya, tidak bermerek saya. El Abol ya? Ya. Apa nih filosofinya bekal rokok El Abol? Lumayan anjay mungkin ya. Ya, gitulah. Sebetulnya saya juga bawa rokok. Rokoknya Sin. Salamatul Insan. Salamatul Insan. Wahib bihib dilisan. Ya. Selamatnya lisan. Manusia itu bisa menjaga lisan. Gitu. Bisa. Ya. Ini Sin. Boleh? Yes, sambil. Biar santai gitu. Karena Tuhan itu di dalam surat Al-Imran, kalau gak salah ayatnya saya lupa. Robbana ma khalaqta hadza batila. Allah itu menciptakan sesuatu di muka bumi ini, memberikan fasilitas itu tidak ada yang tidak manfaat. Iya. Semuanya manfaat. Ya, contohnya ini tembakau. Terus ada pabrik tembakau. Setelah tembakau diolah, maka jadi rokok. Nah, setelah jadi pengolahan tembakau menjadi rokok, apakah dilalap, disayur, atau digoreng? Ya dibakar. Iya, ya bermanfaat ya. Ya, dibakar. Selanjutnya saya ingin bertanya untuk
masyarakat ya supaya mengetahui di Darussalam ini apa aja yang dikajinya gitu. Oh, Kan pasti berbeda-beda iya, ya. pasti setiap pondok pesantren pasti memiliki Pengutamaan ilmu, iya, iya, iya. berbeda-beda. Berbeda-beda. Yang mungkin yang ada di pesantren kami ini, yang pertama mungkin kami ditekankan untuk akhlak terlebih dahulu, Iya. itu karena Akhlak akhlak nomor satu lah gitu. nomor satu. Walaupun bagaimana ilmunya tinggi, kalaupun akhlaknya tidak baik, tidak berarti. Iya, Makanya iya. yang pertama ditekankan di ilmu di pesantren ini akhlak terutama. Terus berlanjut fan ilmu fikih, baik itu Safina, ke atasnya ada Riyadul Badiah, dan Ya, paling sampai I'ana iya, gitu mungkin ya. paling Itu untuk kelas besar, kelas kan ya, besar, kelas kelas atas. tingkat atas, dan juga nahwu sorobnya ada gitu. Hmm, Tapi mungkin untuk sekarang kurikulum kami ini adalah mengedepankan akhlak terlebih dahulu. akhlak. Iya, 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 iya. karena model tadi bagaimanapun dia ilmunya besar, ilmunya tinggi, akan tetapi akhlaknya Tidak ada. tidak ada, akan tidak berarti gitu. Iya, iya. Kan ada bufakol ilmi gitu. Ada lebih tinggi Lebih tinggi daripada daripada ilmu. ilmu, Iya, iya. betul kan? Iya, iya. Iya, Ustaz. Makanya, jadi yang ditekankan banyak pan ilmu nahwu, sorob, fikih, tauhid, dan akhlak. Gitu. Jadi yang dikaji dari kitabnya lebih ke fikih sama nahwu gitu. Iya, nahwu, Ya. fikih, sama sorob, sama akhlak. Tauhid, ya. Ya, tauhid mungkin ya Iya. gitu. Dari awal Tijang, Iya, dari kemudian, Al-Tijan, Sanusi, bahkan yang lebih tingginya lagi. ya, untuk sampai kelas ke depan. atasnya mungkin Umul Barohin Iya, lah, iya. ya gitu. Mungkin Anda udah pernah ya? Selanjutnya, nah kan sekarang ada isu ya dari, bukan isu sih, mendengar info Ya, gitu. gimana ya? Info dari teman-teman bahwasanya di Darussalam ini akan mengadakan diklat, Diklat, ya. ya pasaran. Iya, betul-betul. Ya, itu kapan? Model ataupun biasanya udah beberapa tahun ke belakang. Dulu suka setiap tahun itu suka mengadakan diklat pasaran. Ya, Namun mungkin beberapa tahun ke belakang ada gangguan ataupun bagaimana kami tidak memberikan maklumat keluar, tapi tetap pasaran kita berjalan, cuma hanya saja tidak memberi maklumat ya, keluar. ya, ya. Dan insya Allah mungkin tahun depan, insya Allah pondok pesantren kami ini akan biasa mengadakan pasaran lagi seperti dulu-dulu. Itu pasaran kitab I'anah ya. Oh, I'anah. Nah, betul. Berapa bulan? Untuk waktunya 2 bulan, kalau 2 bulan mungkin, kalaupun lama paling 2 bulan setengah. Dimulai Rajab. Dimulai Rajab. Ya, paling 2 bulan setengah. Itu dari jilid 1 beres Jilid 1. sampai jilid Ya, 4. jilid 4. 2 bulan setengah ya? Ya, sekitar segitu. Iya, iya. Boleh lah ini bertanya biayanya berapa gitu. Biaya untuk apa? Biaya untuk pasaran dan untuk masuk daftar pada Pondok Pesantren Darussalam. Ya, mungkin untuk pasaran mungkin kita belum merencanakan berapa biayanya, berapa harus yang ada di bawah gitu Iya. kan. Mungkin kan kita harus musyawarah dulu Dimusyawarahkan dulu. Betul. Namun untuk masuk ke sini nggak mahal. Iya, iya, iya. Ini kami tidak memungut pendaftaran, hanya saja setiap bulannya dipungut untuk syariah. Gitu pun nggak Untuk 100. listrik kali ya, Iya, betul iya. kan, ini untuk dia juga Iya, gitu. iya, untuk yang pesantren juga gitu. Betul. Untuk 1 bulannya kami memungut 50.000 sama beras 1 kilo. Beras 1 kilo. Iya. Itu untuk berapa untuk- bulan? Untuk 1 bulan untuk syariah. 1 bulan. Oh, syariah. Untuk syariah. Iya, iya, Kalaupun untuk pendaftaran kami tidak memungut. Gitu. Jadi iya. Oh, jadi silahkan aja. isi aja gitu formulirnya Iya, gitu. betul. Kalaupun ada ya itu alhamdulillah rezeki ya. Ya, mungkin Kalau kami tidak tidak ada, menolak gitu, tidak kalaupun tidak itu memungut rezeki, gitu, ya. ya. Tapi kami tekankan tidak memungut. Kalaupun orang tua yang mendaftarkan memberikan uang Apa, pendaftaran, ya, ya uang mungkin kami bisa manfaatkan untuk lainnya gitu. Ya, Tapi ya. kami tekankan tidak memungut Plus sama sekolah itu pendaftaran. sama sekolah. Hmm, Tidak iya. ada pungutan untuk biaya pendaftaran.
ya, ya, ya. Eh, Selanjutnya kan tadi pembahasannya ya. Apa saja yang dikaji di pesantren Pondok Pesantren Darussalam ini? Yang pertama kan mengedepankan akhlak, terus bidang ilmu yang dikaji dari kitabnya yaitu fikih dan nahwu. Iya. Terus ayah Anda sendiri lulusan dari mana gitu? Sampai bisa ilmu fikihnya yang didirikan, yang diutamakannya sama ilmu nahwu. Mungkin yang saya ketahui Ya. ayah saya itu dulunya pertama mungkin kalau ilmu nahwunya haur kuning, saloba. Haur kuning, ya. Kalaupun fikihnya Ciamis. Cikole. Ya, Cikole betul. Di Cikole. Ya, Ya. kalaupun tasawufnya mungkin Tawang. Oh, di Tawang, ya. Tawang. Hikam Ya, gitu betul. ya. Dari sana. Ya, mungkin ini sekilas ya. Menceritakan pertama tadi biografi, terus apa saja yang dikaji, fasilitas di pesantren ini dari kober sampai SMA ya. Insya Allah. Ya, jadi kan masyarakat tahu, Ya. oh di pesantren Darussalam ini ternyata Ada sekolah. ada sekolah, terus juga yang dikajinya ini ya. pendaftarannya Segini. sekian Sekian. gitu. Jadi kan tahu, barangkali kan ada yang ingin mondok di pesantren Darussalam, silahkan saja. Lokasinya tadi di mana? Lebih tepatnya di Kampung Saguling Babakan, RT 3, RW 4, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Tasikmalaya, ya. Nanti boleh untuk daftar ya, silahkan saja. Ada linknya di bawah. Nanti ya kameramen siap untuk mengedit link daripada pendaftaran pondok pesantren ya. Bukan hanya di YouTube saja, tapi di Instagram pun ada ya. Ada. Instagram, mungkin Facebook, Instagram, Facebook dan lain-lainnya. Ya. Media ada gitu. Ya, jadi smart people ya. Ya, karena kita harus mengikuti zaman gitu. Ya. Tapi kita jangan terbawa oleh zaman gitu. Boleh, zaman sekarang serba canggih, serba modern, tapi kita jangan sampai terlena oleh zaman. Kita kalau bahasa ininya jangan kita disupiri gitu. Tapi kita harus bisa mensupiri zaman ini. Ya. Apa motivasinya, inspirasi daripada kenapa nih pesantren ini harus dengan medianya juga gitu? Terutama ya mungkin pertama tadi karena zaman sekarang zaman serba digital, jangankan gitu. Kita mau belanja aja kan kita tidak perlu kemana-mana, hanya saja kita klik, modal klik. Iya, langsung kan makanya. Betul. Kalaupun kita mau beli apa, mau bayar listrik, mau bayar PDAM, kita kan tidak susah-susah untuk berangkat ke loket. Makanya motivasi kami ini adanya Facebook, Instagram, bahkan sekarang YouTube. Mungkin untuk pertama sebagai media informasi dan juga memberikan pengetahuan kepada orang lain bahwa di pesantren Darussalam ini ada sekolahnya dan ada juga yang lain-lainnya. Makanya kami ada media-media sebagai informasi aja. Gitu. Ya pantas saja ya kalau di orang-orang gitu di pesantren yang lain gitu, maksudnya banyak yang pasaran itu tahunya dari informasi Facebook atau Instagram lah. Iya. Dulu saja kan ketika saya pasaran juga kan tahu dari Facebook, di sedang mengadakan pemasaran gitu. Makanya kami ini sebisa mungkin gimana caranya supaya motivasi tadi saya menginginkan pesantren ini bisa berkembang lebih maju untuk kedepannya. Ya, jadi intinya didasari dengan kepedulian bagaimana caranya supaya pesantren ini berkembang gitu. Betul. Jadi intinya kepedulian hari ini, malam. Kepedulian malam ini akan menentukan kepada hari yang akan datang. Ini jangan sampai tidak ada yang menjalankan gitu. Jangan sampai terputus, tidak statis gitu ya. Harus estafet, harus gimana? Ya. Karena saya juga pernah baca di buku karangan Khalil Gibran,
Khalil Gibran Yunani, Ya. filsafat Yunani, dia selalu membawakan syairnya dalam bahasa Yunani, yaitu kahapa bilo katala siahaho, yang artinya demi kemajuannya bangsa ini memerlukan generasi muda. Pastinya. Makanya generasi muda seperti apa yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini supaya manfaat maslahat Betul. dunia dan akhirat. Dan kita kaitkan kepada jodoh gitu. Aduh. Jodoh pun harus relevan bagaimana caranya supaya bisa untuk menghandle gitu, meneruskan perjuangan di pesantren ini supaya tidak statis lah, atau ada gitu yang meneruskan gitu ya. Kami saya tidak bisa menjawab untuk sekarang, tapi mudah-mudahan doain aja lah. Saya mendapatkan jodoh yang terbaik yang bisa berjuang bersama-sama untuk memajukan perjuangan yang sedang berjalan ini. Iya. Ya mungkin segitu ya. Mohon maaf sekali saya ganggu untuk menghadiri sebagai narasumber di channel ini. Ya tidak lain dan tiada bukannya ini untuk sekedar informasi kepada para masyarakat yang menonton, paradigma seperti apa gitu daripada pondok pesantren ini gitu. Mungkin closing statement ya dari saya, ini tidak hanya sekedar untuk jodoh, tapi apapun daripada diri sendiri ini harus didasari dengan cinta. Mondok pesantren harus didasari dengan cinta. Kalau tidak cinta, ya tentunya kemauan lah. Kemauan kan harus didasari dengan suka, cinta. Jika kita tidak ada cinta, ya tidak berarti kan mondok juga kalau tidak ada kemauan. Ya makanya didasari dengan cinta. Karena dengan cinta itu hidup tidak akan terasa tidak hampa gitu. Maka harus ada kemauan dulu, haus akan ilmu dulu, rasa kita ingin belajar gitu. Maka dari saya mungkin closing statement sebelum ditutup, kita harus didasari dengan cinta, sebagaimana cinta itu mampu untuk menanggalkan kapan waktu kita mondok harus direncanakan, atau kapan waktunya kita menanggalkan pernikahan atau tunangan. Setelah mampu untuk menanggalkan, dan harus mampu juga untuk menunggalkan. Satu, tidak boleh pelin-pelan kemana-mana, harus satu pada tujuan tertentu. Ketika sudah mampu menanggalkan dan menunggalkan, dan jangan pernah berpikir atau berharap untuk meninggalkan gitu. Karena dengan meninggalkan, cinta akan berubah menjadi pengantar luka, setia berubah menjadi kemasan dusta, dan komitmen akan berubah menjadi omong kosong belaka. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.